Jumat depan aku akan menikah dengan Tanvir. Mendapatkan orang seperti dirimu, aku rasa sangat tidak pantas untukku. Walau kau tidak pernah mengatakannya, aku tahu kalau kau mencintaiku, Tuan Kan. Aku tahu kau tidak bahagia seperti diriku. Hatimu menderita. Tanvir telah memainkan ini semua dengan baik. Di satu sisi dia memaksaku tidak mengatakan yang sebenarnya. Dan di sisi lain dia telah membuat Tuan Kan menikah dengannya. Aku tidak punya banyak waktu. Aku harus bisa menemukan siapa ayahku, lalu membuka aib Tanvir di depan Tuan Kan. Selain itu, aku juga harus tahu bagaimana Tanvir meyakinkan Tuan Kan. Razia, Razia, Rashid? Eh, ada apa ini? kita tidak tahu di mana ibu berada. Itu sebabnya kita harus lapor polisi untuk melaporkan orang hilang karena tidak ada cara lain. Tapi sebelum ke polisi aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Apakah ibu memberitahumu? Sebenarnya, eh, Rashid, menurutku kau tidak usah membuat laporan. Eh, eh, aku, aku tahu di mana ibumu. Ah, apa? Kau menemukannya? Tapi aku tidak memasak untuknya. Harusnya kau bilang dari tadi kalau kau menemukannya. Kenapa tidak bilang? Syukurlah kalau begitu. Dia sudah ditemukan. Tapi di mana dia? Dia di desa Rahinpur. Dia pergi ke sana katanya mau menolong orang yang dalam bencana. Saat kau tanyakan padaku kemana ibumu, aku bilang kalau ibumu pergi ke rumah Bibi Jamila. Tapi setelah aku bicara dengan Bibi Jamila ternyata tidak. Ibumu pergi ke rumah temannya Bibi Jamila. Dan teman Bibi Jamila itu, dia tinggal di Rahinpur. Di sana dia punya klinik. Dia merawat orang-orang yang tidak mampu karena sakit. Eh, karena itu dia tidak bisa menetap. Eh, kalau kalau Bibi tidak bisa menghubungi kalian, karena sulit sekali mencari sinyal untuk menelpon. Jadi susah menghubungi. Shirin, aku tidak mengerti kenapa ibu pergi tanpa memberitahu kita. Sebenarnya apa yang terjadi pada ibu? Mungkin karena ada bis di Rahinpur yang mengalami kecelakaan. Di sana banyak sekali orang yang terluka. Mungkin karena Bibi Jamila terburu-buru pergi ke sana, jadi mereka tidak sempat memberitahumu kalau ibu kalian ikut. Sekarang ini kan orang-orang banyak yang tidak peduli dengan kesulitan orang lain. Tapi ibu kalian itu benar-benar ingin menolong orang. Karena itu walaupun jauh dia tetap ke sana. Tempat itu benar-benar kotor dan berantakan.
Semoga Allah memberi kekuatan pada ibumu karena sudah berbuat baik. Ayo Shirin. Asia aneh ya, bicaranya seperti itu. Kenapa ibu ada di tempat terpencil yang kotor dan juga berantakan? Dia ada di desa dan menolong orang, bukannya dia itu bekerja di tambang. Halo Satis, aku ingin kau pergi ke Rahimpur. Tolong pergi ke sana dan cari tahu tentang ibuku. Kau di sini ya? Duduklah, biar aku yang rapikan semuanya. Oh ya Nikat, aku ingin tanya, sampai kapan kau akan berpuasa? Sampai matahari terbenam. Setelah sholat baru kita makan iftari. Iftari? Iya, iftari... Itu benar. Makanan yang kita makan untuk membuka puasa kita disebut dengan iftari. Biasanya orang buka puasa dengan makan 3 buah kurma. Kau tahu kenapa? Karena Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam biasa berbuka puasa dengan makan 3 kurma terlebih dahulu. Setelah makan kurma, kita sholat berjamaah lalu makan malam. Oh begitu. Jadi itu caranya ya? Iya, Nikat, boleh aku ikut berpuasa? Maksudku, aku tidak mau makan saat kalian semua sedang menjalankan ibadah berpuasa. Kalau kau mau, kau bisa ikut puasa. Aku juga akan berpuasa. Aku akan ikuti semua prosesnya. hei tunggu, apa yang kau lakukan? Ada apa? Kau bilang katanya ingin ikut proses Ramadan, tapi kenapa kau mau minum air? Kau juga tidak minum air? Setetes air juga tidak. tidak. Ya ampun. Ini seperti puasa Karfakaut. Nikat, kau tahu sesuatu? Saat aku pertama kali puasa Karfakaut, rasanya sulit sekali. Dan saat itu, bulan tidak muncul di langit sampai larut malam. Aku rasanya lapar sekali. Kau tahu apa yang dilakukan Vikram? Dia memberiku makan diam-diam supaya tidak ada yang melihat. Mungkin itu sebabnya Tuhan menghukumku. Itu tidak benar, Rajni. Itu memang benar, aku yakin. Hanya karena aku tidak melakukan puasa dengan benar, aku dijauhkan dari Vikram. Tapi aku akan melakukan puasa ini dengan benar. Aku bisa lakukan apapun untuk Vikram. Aku akan menahan diri dari makan dan minum. Aku yakin akan menemukan petunjuk di kamar Tanvir. Tagihan restoran. Tanggalnya hari ini. Ini kan puasa. Ya Allah, ada apa dengannya? Dia wanita penipu. Dia pura-pura puasa di depan semua orang. Lalu dia masuk ke kamar dan makan. Dia tidak takut pada Allah. Ya ampun. Kenapa ada botol acar? Tamarin. Kenapa Tanvir simpan semua ini di kamar? Sedang apa kau di sini?
Aku kesini untuk menanyakan tentang ayahku. Kau sudah menunggu bertahun-tahun hanya untuk bertemu dengan dia. Kau hanya menunggu sebentar lagi. Aku akan menikah dengan Jamie 5 hari lagi. Setelah aku menikah dengannya, akan kukatakan siapa ayahmu. Sebenarnya apa yang telah kau lakukan pada Tuan Kan? Untuk membuat Tuan Kan tidak sabar menikah denganmu. Mungkin sekarang Jamie jatuh cinta kepadaku. Lagi pula apa urusannya denganmu? Kau sudah janji padaku kan? Kalau kau tidak akan menghalangi pernikahanku dengan Jamie. Memangnya kau pikir aku percaya padamu? Kau tidak punya pilihan kecuali percaya padaku. Sebaiknya kau pergi. Karena aku mau sembahyang. Ya, aku tahu itu. Aku tahu kalau kau takut pada Tuhan. Aku takut Tuhan atau tidak itu bukan urusanmu. Harusnya kau yang takut kepadaku. Dengar aku. Jangan pernah berani mendekati Jamie dalam 5 hari ke depan. Kalau kau sekali saja melanggar perintahku, aku tidak akan pernah mengatakan di mana ayahmu. Jangan lupa, aku akan terus mengawasimu. Aku juga akan selalu mengawasimu. Malam ke-27 di dalam bulan Ramadan disebut juga Lailatul Qadar. Yang artinya malam takdir. Ini adalah malam yang penting. Kau tahu kenapa? Karena pada malam itu ayat pertama Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Semua orang sholat tanpa henti. Kita mohon ampunan pada Allah atas segala dosa yang kita perbuat. Ada apa? Kenapa kau terlihat bingung? Fikram, hari ini tidak datang juga. Bukankah kau bilang kalau kau sudah menemukan alamatnya? Kau bicara dengannya kan? Dia bilang dia akan datang membawaku dalam 2 hari. Tapi 2 hari sudah berlalu. Dan dia belum datang juga ke sini. Ya, sebenarnya dia... Aku rasa sedang sibuk pekerjaannya sekarang ini. Sedang sibuk bekerja. Dia sudah tahu aku di sini sejak berhari-hari. Seharusnya dia langsung datang ke sini dan membawa aku. Kenapa dia tega sekali melakukan ini padaku? Tenang saja, Nona. Mungkin dia sedang sibuk dalam pekerjaannya, itu saja. Apa yang lebih penting daripada aku? Dia kan tahu kalau aku ini adalah istrinya. Aku rasanya tidak dihargai. Ya, Kau menyembunyikan sesuatu dariku? Katakan apa itu? tidak apa aku menyembunyikan sesuatu darimu. Aku tidak menyembunyikan apapun. Baiklah, kalau ucapanmu memang benar. Sekarang aku ingin bicara dengan Fikram. Aku ingin membuktikannya. Cobalah untuk bisa mengerti saat Vikram kesini. Kau bisa bicara banyak dengan dia, iya kan? Tidak. Aku ingin bicara dengannya sekarang. Sekarang juga. Sekarang juga? Iya, sekarang juga. Aku ini kan istrinya. Aku punya hak bicara dengannya. Jadi tolong telepon dia. Aku mau tanya padanya.
Kenapa dia belum juga datang ke sini dan menjemputku? Aku mengalami kecelakaan dan dirawat di rumah sakit, tapi dia tidak mencari tahu keadaanku. Dia tidak peduli apakah aku baik-baik saja atau tidak. Kenapa dia melakukan ini? Hei, cobalah untuk mengerti. Aku Dengarkan mohon aku. padamu. Aku mohon, aku ingin bicara dengannya. Hei, sudahlah, jangan Aku lakukan itu. mohon. Aku hanya ingin bicara pada Vikram sekali saja. Tolong telepon dia. Aku hanya ingin bicara sekali saja. Aku tidak bertemu dengannya berhari-hari dan tidak bicara. Jadi tolong Baiklah, telepon baik. dia. Akan aku telepon dia. Aku mengerti, kau akan bicara padanya. Ah, Ini ponselku, kau bisa menelponnya dari sini. 9. Oh, 8. Aku tidak ingat nomor Vikram. Kami melaksanakan puasa ini untukmu ya Allah. Kami berpuasa dengan memakan apa yang telah kau anugerahkan pada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Kau tidak tahu apa yang harusnya tidak boleh kau makan. Ada apa dengan Asad? Kenapa kakak tidak memperbolehkan Tanvir makan pepaya? Semua orang makan pepaya. Wanita hamil tidak seharusnya makan pepaya. Apa benar kalau Tanvir hamil? Apa karena itu Asad ingin segera menikah dengan Tanvir?
Bagaimana aku bisa lupa nomor teleponnya? Berapa? Berapa nomornya? Aku... Tidakkah kau berpikir kalau ini adalah aneh, kalau kau tidak ingat nomor telepon suamimu sendiri? Mungkin saja kau tidak ingat ini semua karena memang semua ini tidak ada sama sekali. Tidak. Ini tidak mungkin. Baik, coba ingat, katakan sesuatu. Apa yang kau ingat dari pernikahanmu? Coba ingat, apa kau ingat nomor telepon siapapun dari keluargamu? Ayo fokus, Razni, ayo fokus. Tidak. Apa kau ingat nomor telepon siapapun dari keluargamu? Ayo katakan padaku, ayo cepat. Tidak. Kau tidak ingat kan? Apa kau tahu kapan ulang tahun pernikahanmu? Ayo coba ingat itu, ayo cepatlah ingat. Sudah cukup. Aku tidak ingat apa-apa. Aku tidak bisa mengingatnya. Aku ingin bicara pada Vikram. Ayan, di mana Vikram? Aku ingin bertemu dengannya. Apa benar Tanfir hamil? Apa itu sebabnya Asad ingin segera menikah dengan Tanfir? Asad, apa itu benar? Kita jalani hari pertama Ramadan. Mari kita berdoa pada Allah. Sebelum kita berbuka puasa, aku berdoa untuk kesehatan kita, sehingga kita bisa berpuasa. Dan aku juga berdoa pada Allah agar diberikan kemampuan untuk berpuasa pada Ramadan di setiap tahun. Silakan berbuka puasa. Sebentar ya. Ya Satis, apakah sudah sampai di Rahimpur? Baiklah, telepon aku segera setelah kau sampai di sana. Satis, beri kabar padaku, aku ingin tahu keberadaan ibu apapun juga. Baiklah. Rahasia, aku berpuasa sejak masih kecil. Saat aku berpuasa untuk pertama kalinya, aku bahkan tidak sadar waktu berlalu. Ya, aku tidak merasa lapar. Aku mendapat berkah Allah. Mereka yang berpuasa harus bisa mengendalikan dirinya. Sirin, Ayan tidak ada. Di mana dia? Mungkin dia dalam perjalanan. Ayo Ayan, cepatlah kemari. Ya, baiklah. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Ayo bergabunglah dengan kami. Ini waktunya berbuka. Ayo kita berbuka. Aku ada ide bagus untuk kalian semua. Bagaimana kalau kita nikahkan Nikat dan Imran sehari setelah Idul Fitri, ya? Ya Allah, aku rasa itu benar-benar bagus, Hasina. Aku benar kan, Rasid? Iya. Iya, tentu saja. Baiklah, kalau begitu kita putuskan saja mereka menikah. Sehari setelah Idul Fitri. Duduklah. Berita bagus ini harus segera kita rayakan. Nuzat, ambil manisannya. Berikan pada kami semua di sini ya. Ya, tanggal pernikahan mereka sudah ditetapkan. Sekarang kita putuskan tanggal pernikahan Ayan dan Humaira juga, ya? Halo, salam. Jan, bicara tentang dia. Coba lihat, dia memakai bindi dan memakai minyak wangi. Dia memakai sari, dia terlihat aneh. Maaf, tadi kau bilang apa? Tidak ada. Apa yang aku bilang? Sudahlah, ayo bergabung bersama kami dan makan. Ini, makanlah kebabnya. Tidak, Eh, aku tidak makan yang mengandung daging. Aku ini vegetarian, jadi aku tidak makan daging. Kau bilang kalau... maksudku, kalau kau sudah makan kebab dari kecil, kau akan lupakan makanan vegetarian. Memangnya apa yang kau makan? Panir dan golkapa? Aku suka sekali kebab. Aku selalu makan itu. Kau seharusnya memakannya. Bibi, apa yang Bibi lakukan? Aku kan sudah bilang, aku tidak makan yang ada dagingnya. Dan seperti yang kau bilang, aku bisa melihat kalau kau banyak makan. Apa kau bilang? Aku ingin tanya, apa aku boleh duduk di sana saja? Sebenarnya, aku tidak suka bau makanan yang berdaging. Apa kau lapar? Iya, Ini. terima kasih. Dengar, kalau aku tidak memberikannya pelajaran, aku akan makan kata-kataku sendiri. Akan aku pastikan dia akan makan kebab. Lihat saja. Apa itu benar, Tanfir? Aku akui kalau aku memang suka sekali berbohong. Tapi untuk yang sekarang, aku tidak mungkin berbohong. Aku memang sedang hamil. Tanfir, orang sepertimu bisa berbohong apapun dengan cara apapun. Aku ingin bukti. Kau memang musuh terberatku, Zoya. Tapi aku tidak bisa menolakmu. Kau mau buktinya? Baiklah. Ini, hasil medisku. Tanfir, kau baru saja bilang
kalau hasil ini bisa saja palsu. Kau bisa saja berbohong. Kenapa kau masih ragu saja kepadaku, Zoya? Baiklah, akan kubuktikan kepadamu. Sini. Garis merah. Artinya aku hamil. Biasanya orang memberi selamat kepada calon ibu. Tapi aku tidak keberatan kalau kau tidak memberi selamat kepadaku. Tapi kalau tidak keberatan, apa kau mau menjahitkan baju buat anakku? Kau bisa melakukannya untukku, kan? Zoya yang malang. Aku memang sedang hamil. Tapi sayangnya Asad bukan ayah dari anakku. Dan mereka tidak ada yang tahu. Baik kau atau Asad tidak tahu yang sebenarnya. Kalau ini adalah anaknya Imran. Nak, aku tadi cuma bercanda. Aku tidak bermaksud memberimu makanan berdaging, ya. Tolong maafkan aku. Hmm? Bibi, tidak apa-apa. Aku bawakan jus untukmu. Ayo, minumlah. Ayo. Aku minumnya nanti saja ya. Minumlah sekarang. Kalau tidak, aku akan menganggap kau tidak memaafkanku. Baiklah. Ayo, minumlah. Iya. Oh iya, aku sudah mengganggu makanmu. Ini, makanlah. Ini makanan vegetarian. Ayo. Ya ampun, apa yang sedang Hasina lakukan? Dia memperlakukannya dengan sangat baik. Tadi Hasina menaruh kebab mengandung daging di piring Humaira. Dia akan makan kebab sekarang. Tapi dia tidak memakan daging. Dia tidak memakan semua makanan. Dia tidak menaruh makanan berbahaya. Kebab itu kan kesukaannya. Nanti setelah dia memakannya, maka dia akan ingat bahwa dia bukan Rajni, tapi Humaira. Makanlah. Kenapa ibu memberinya daging? Dia tidak memakan daging, Bu. Makanan berdaging. Ya Tuhan. Iya, Ibu Hasina memasukkan daging dalam makananmu. Aku... Hasina, Ah, seharusnya kau tidak lakukan itu. Kalau dia tidak mau makan kebab, seharusnya kau tidak memaksa dia seperti itu. bukankah dikatakan kalau bulan Ramadan adalah bulan yang suci? Dan kau berbuat seperti ini? Ya Tuhan. Seharusnya aku tidak mengatakan ini. Tapi gadis yang polos seperti Nikat tidak pantas mendapatkan mertua sepertimu.
memaksaku memakan kebab. Aku sama sekali tidak bermaksud jahat. Kalau dia makan kebab, dia akan ingat semuanya. Untung saja Nikat mencegahnya makan kebab itu. Bagaimana bisa kau katakan ini akan mempengaruhinya? Tapi Aku minta kau jangan ikut campur urusan pribadi kami, mengerti? Lagi pula kau tidak ada hubungannya dengan urusan ini. Baiklah, mulai sekarang aku berjanji. Aku tidak akan mencampuri masalah kalian. Kau. Sebenarnya aku tidak tahu apakah aku mengambil keputusan yang tepat. Maksudku, Kau sudah mengambil keputusan yang benar, Tuan kan? Kau tidak perlu malu mengakuinya. Tidak semua orang bisa berbuat sepertimu. Aku senang. Kau telah memenuhi tanggung jawabmu. Biasanya dalam situasi seperti ini, laki-laki cenderung melupakan tanggung jawabnya. Tapi kau tidak begitu, Tuan kan? Dan kau tidak seperti laki-laki lain. Kau berbeda dengan yang lainnya. Makanya aku mencintai. Kalau pada saat ini kau lari dari tanggung jawabmu, maka aku pasti tidak akan menghormatimu lagi, Tuan kan? Karena aku bisa merasakan apa yang dirasakan oleh seorang wanita saat seorang laki-laki meninggalkannya dalam keadaan mengandung. Ayahku juga meninggalkanku dan meninggalkan ibuku. Sebenarnya aku ingin bersama denganmu. Karena aku merasa aku punya hak atas dirimu. Tapi ini bukan tentang aku dan Tanfir. Ini tentang seorang bayi. Ini tentang tanggung jawab pada bayi itu, Tuan kan? Percayalah padaku bahwa keputusanmu itu sudah benar. Aku percaya itu. Aku akan kembali ke New York. Aku akan pergi selamanya. Sebenarnya di sini aku masih ada pekerjaan dan aku tidak mau tinggal di sini lagi. Besok aku akan pergi.
Bibi tidak akan mencegahmu.